Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ibu miskin yang berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang menjadi korban kekejaman seorang ulama. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah desa, terdapat seorang janda yang tinggal bersama putrinya yang berusia 9 tahun. Kehidupannya sangat sulit, dan ia harus bekerja keras mencuci piring di rumah-rumah orang lain untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Meski ia tidak berpendidikan tinggi, ia adalah wanita yang sangat baik dan solehah. Setelah suaminya meninggal, ia tidak mampu memberikan pendidikan sekolah formal kepada putrinya, tetapi ia sangat ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan agama yang baik. Suatu hari, ibu tersebut membawa anaknya ke masjid untuk menemui ulama desa. Ia memohon kepada ulama tersebut untuk mengajarkan Al-Quran kepada putrinya, karena impiannya adalah melihat anaknya menjadi hafizah Al-Quran. Setiap pagi, ia meninggalkan anaknya di masjid untuk belajar, sementara ia bekerja di rumah-rumah penduduk desa. Sore hari, ia pulang ke rumah dan menemukan anaknya sudah kembali dari masjid. Karena lelah, ia jarang berbicara panjang lebar dengan putrinya dan hanya meminta anaknya untuk tidur lebih awal, begitu juga dirinya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama hingga suatu pagi, ketika ia membangunkan putrinya untuk pergi ke masjid, anaknya menolak. Anak itu bersikeras bahwa ia tidak ingin pergi belajar di masjid lagi. Mendengar ini, ibu menjadi marah dan bertanya mengapa anaknya tidak ingin belajar. Padahal ia bekerja keras setiap hari untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan agama secara gratis dari ulama. Anak itu menjawab bahwa ia lebih memilih membantu ibunya bekerja daripada pergi ke masjid. Merasa kecewa dan marah, sang ibu menampar anaknya dan berkata bahwa ia ingin putrinya menjadi seorang hafizah Al-Quran, agar bersinar di dunia dan akhirat. Ia memperingatkan anaknya agar tidak berkata seperti itu lagi. Dengan marah, ia menggandeng tangan anaknya dan memaksa membawanya ke masjid. Dalam perjalanan, ia terus memarahi putrinya, mengingatkan untuk fokus pada pendidikannya dan tidak membuat masalah. Meski anak itu terus menangis, mereka tiba di masjid. Anak itu berusaha melepaskan tangan ibunya, mengatakan bahwa ulama tersebut bukanlah orang baik, tetapi ibunya tidak mau mendengarkan. Ibu mengira anaknya hanya mencari alasan untuk tidak belajar. Dengan tegas, ia menyeret anaknya masuk ke dalam masjid. Di desa tersebut, terdapat sebuah masjid kecil di mana ulama desa mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Ulama itu sering terlihat mengawasi anak-anak dengan tatapan tajam, termasuk putri yatim tersebut. Melihat anak yatim itu menangis, ulama di masjid menatapnya dengan tajam. Tatapan tersebut membuat anak tersebut ketakutan, air mata mengalir dari matanya. Sang ibu, yang tidak menyadari alasan ketakutan putrinya, meminta ulama tersebut untuk menjelaskan betapa pentingnya belajar Al-Quran bagi kehidupan seorang manusia. Dia mengeluh bahwa dia merasa kewalahan dengan keengganan anaknya untuk belajar. Ulama tersebut melihat sekilas ke arah anak itu dan ibunya, lalu berkata bahwa setelah mengajar anak-anak lain, dia akan menyisihkan 1 jam untuk memberikan penjelasan kepada anak ini tentang pentingnya membaca Al-Quran. Mendengar ini, anak itu merasa semakin takut, tetapi ibunya, dengan penuh keyakinan, menyerahkan tangan putrinya ke tangan ulama tersebut dan meninggalkan masjid. Sepeninggal ibunya, anak yatim tersebut semakin tenggelam dalam keheningan. Dia menjadi mudah terkejut dengan suara sekecil apapun dan hanya merasa aman ketika tidur bersama ibunya. Setiap malam, dia sering berbicara dalam tidurnya, memohon kepada ulama untuk tidak menyakitinya. Sang ibu tidak memahami ketakutan anaknya, berasumsi bahwa ulama hanya memarahi anaknya sehingga membuatnya seperti itu. Dia tidak menyadari ada sesuatu yang jauh lebih buruk sedang terjadi. Ketika melihat putrinya di rumah, dia selalu tampak ketakutan dan pendiam, dengan wajah yang pucat. Meski begitu, ibu tidak pernah bertanya mengapa putrinya begitu ketakutan dan tidak ingin pergi ke masjid. Sang ibu tidak pernah curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan ulama tersebut. Dia hanya mengira putrinya enggan belajar karena sifat malasnya. Pada suatu hari, Allah menakdirkan kejadian yang berbeda. Putrinya tidak kembali dari masjid seperti biasanya. Sang ibu beranggapan bahwa ulama sedang memberikan nasihat tambahan tentang pentingnya membaca Al-Quran, sehingga putrinya pulang terlambat.
Anak itu memang sering pulang terlambat dan langsung masuk kamar sambil menangis. Sang ibu tidak bertanya lebih lanjut, mengira ulama hanya memarahinya. Dia justru semakin khawatir dan berdoa kepada Allah agar putrinya memiliki semangat untuk belajar Al-Quran. Namun, hari itu telah berlalu lebih dari 2 jam, dan anaknya belum juga kembali. Khawatir akan keselamatan anaknya, sang ibu memutuskan untuk pergi ke masjid dan melihat apa yang terjadi. Saat tiba di pintu masjid, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menutup pintu. Sang pria, dengan wajah pucat, bertanya kenapa putrinya belum kembali ke rumah. Dia mengatakan bahwa dia melihat anak itu pergi sebelumnya, namun tidak tahu mengapa dia belum sampai di rumah. Mendengar hal ini, hati sang ibu berdebar kencang. Ibu merasa bingung dan berkata kepada pria itu bahwa mungkin dia salah mengira, karena ulama sering memberikan nasihat panjang kepada putrinya agar dia rajin membaca Al-Quran. Pria tersebut menyarankan sang ibu untuk masuk ke masjid dan bertanya kepada ulama tentang keberadaan putrinya. Namun, ekspresi wajah pria tersebut menunjukkan ketidaknyamanan. Dia terus-menerus mengelap keringat di dahinya. Dia mengatakan bahwa masjid sudah kosong, dan menyarankan sang ibu untuk pergi ke rumah ulama untuk mencari jawaban. Ibu tersebut merasa sangat cemas tentang keadaan putrinya. Ketika sang ibu pergi ke rumah ulama, istri ulama yang membuka pintu dan mengatakan bahwa suaminya belum pulang. Istri ulama menjelaskan bahwa suaminya biasanya pulang larut malam karena setelah mengajar anak-anak di masjid, dia pergi ke rumah kepala desa untuk mengajar anak-anak mereka. Mendengar penjelasan ini, hati sang ibu serasa berhenti berdetak. Ia dilanda kecemasan yang luar biasa dan segera pulang ke rumah dengan perasaan cemas. Setibanya di rumah, ia terkejut melihat putrinya dalam kondisi yang mengenaskan. Anaknya tergeletak lemah, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh dengan luka. Ibu itu segera memeluk putrinya, hatinya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ia bertanya, "Anakku, apa yang terjadi padamu? Apakah seseorang menyakitimu?" Dengan susah payah, anak itu menganggukkan kepala dan berbisik bahwa ulama yang melakukannya. Air mata mengalir deras dari mata anak itu saat ia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ibu itu akhirnya mengerti mengapa putrinya tidak mau pergi ke masjid. Ia menangis pilu sambil memangku tubuh anaknya yang sekarat, bertanya mengapa anaknya tidak memberitahunya lebih awal. Tangisan ibu tersebut menggema dengan keras, memanggil perhatian para tetangga. Pria dan wanita dari sekitar berkumpul di rumahnya, terkejut melihat tragedi yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa anak yang ceria itu akan menemui akhir yang begitu tragis. Orang-orang hanya bisa saling berpandangan antara sang ibu yang kehilangan akal dan tubuh anak yang sudah terbujur kaku dalam kain kafan. Desa itu dipenuhi dengan orang-orang yang membicarakan kejadian ini. Mereka merasa iba dan kaget mengetahui bahwa anak itu pergi ke masjid untuk belajar Al-Quran namun mengalami perlakuan buruk hingga meninggal. Setelah beberapa saat menangis, ibu itu mulai bisa mengendalikan diri dan mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian putrinya dan bersumpah akan membawa pelakunya ke pengadilan. Ia bertekad memberikan keadilan bagi anaknya, meyakini bahwa orang tersebut bukanlah manusia, tetapi seekor serigala yang menyamar sebagai manusia soleh. Orang-orang yang hadir menatap ibu itu dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya-tanya, siapa yang telah melakukan perbuatan keji tersebut. Mereka ingin melindungi anak-anak mereka dari bahaya seperti itu. Saat itulah, ulama desa tersebut memasuki rumah ibu itu. Melihat ulama itu, ibu tersebut menjadi marah dan matanya berkilat penuh kebencian. Ia berlari dan meraih kerah baju ulama tersebut. Orang-orang di sekitarnya terkejut melihat tindakan berani ibu itu. Mereka segera menariknya dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya, bertanya bagaimana ia bisa bersikap seperti itu terhadap ulama. Ibu tersebut terus menangis dan berteriak kepada semua orang, menjelaskan bahwa ulama itulah yang telah membunuh putrinya dan melakukan pelecehan terhadapnya sebelum meninggalkannya untuk mati. Ia menyesali keputusannya yang mempercayakan anaknya kepada ulama itu, menyebutnya sebagai serigala yang memangsa anaknya tanpa belas kasihan. Orang-orang yang mendengarnya bingung, menatap ulama dan ibu tersebut. Ulama desa itu dikenal sebagai orang yang sangat dihormati dan dianggap soleh. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dia bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Seluruh desa menghormatinya, dan reputasinya tidak pernah dipertanyakan sebelumnya. Namun, tuduhan yang dilontarkan ibu itu membuat semua orang terkejut dan bingung. Masyarakat desa sangat menghormati ulama tersebut,
sehingga saat tuduhan dari ibu itu muncul, ulama merasa sangat cemas bahwa rahasianya akan terbongkar. Banyak orang yang marah kepada ibu itu, mempertanyakan bagaimana mungkin dia berani menuduh ulama, seorang yang dikenal soleh dan dihormati. Para wanita di desa, yang juga mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar kepada ulama itu, merasa terkejut dan menolak mempercayai cerita ibu tersebut. Mereka berkata, "Anak-anak kami juga belajar kepada ulama, dan kami tidak pernah mendengar hal semacam itu terjadi." Karena tidak ada seorang pun yang mendukungnya, ibu itu merasa putus asa. Dia adalah seorang pencuci piring yang miskin, dan status sosialnya yang rendah membuatnya tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Namun, tekadnya untuk mendapatkan keadilan bagi putrinya tidak goyah. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengalir, ia pergi ke rumah kepala desa, Pak Sabar, untuk meminta bantuan. Setelah menunggu cukup lama, Pak Sabar akhirnya mau menemuinya. Ibu itu menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa anaknya, berharap Pak Sabar dapat memberikan bantuan. Namun, setelah mendengar ceritanya, Pak Sabar mengatakan bahwa masalah ini di luar kemampuannya dan menyarankan ibu itu untuk pergi ke kadi, hakim desa, yang bisa memberikan keputusan hukum. Mendengar hal ini, ibu itu merasa bingung dan putus asa karena dia tidak mengerti bagaimana cara menangani masalah hukum. Dengan penuh harap dan memohon, dia meminta Pak Sabar untuk membantunya mendapatkan keadilan bagi putrinya. Pak Sabar memberikan alamat kadi, dan ibu itu segera pergi menemui hakim tersebut. Setelah menceritakan kejadian itu, kadi mengatakan bahwa untuk mendapatkan keputusan, ibu tersebut harus membayar sejumlah uang. Ibu itu, yang rela melakukan apa saja demi keadilan untuk putrinya, setuju dan mengatakan bahwa dia akan memberikan uang yang diperlukan. Dia menjual barang-barang berharga terakhir yang dimilikinya, termasuk jam tangan dan beberapa perhiasan, kenang-kenangan dari mendiang suaminya. Semua hasil penjualan tersebut diberikan kepada kadi sebagai imbalan atas bantuan hukum. Kadi kemudian memanggil ulama ke pengadilan. Ulama itu terkejut karena tidak pernah menduga bahwa seorang janda miskin yang bekerja sebagai pencuci piring bisa membawanya ke pengadilan. Hal ini menjadi kejutan besar bagi ulama, karena ia tidak menyangka bahwa seorang wanita miskin dan sederhana bisa melawannya hingga sejauh ini. Seluruh desa terkejut ketika mendengar bahwa ulama dibawa ke pengadilan oleh ibu tersebut. Orang-orang mulai meremehkannya, berkata bahwa alih-alih berbuat sesuatu untuk mendoakan anaknya yang telah meninggal, dia malah membuat keributan dengan menuduh ulama yang dihormati. Banyak yang heran dari mana ibu itu mendapatkan uang untuk membiayai kasus pengadilan. Orang-orang mulai bergosip bahwa mungkin dia mencuri dari rumah-rumah tempat dia bekerja sebagai pencuci piring. Meski mendengar semua tudingan tersebut, ibu itu tetap fokus pada tekadnya untuk mendapatkan keadilan. Dia mengabaikan semua komentar negatif dan terus berusaha demi keadilan bagi putrinya. Setiap kali ada sidang, ulama selalu tidak hadir, dan sidang pun selalu ditunda. Begitulah yang terjadi selama 6 bulan. Selama itu, setiap bulan, kadi selalu meminta sejumlah uang dari ibu tersebut. Ibu itu terus membayar dengan menjual harta benda yang dimilikinya. Hingga akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dijual. Seluruh barang berharganya telah habis, dan ibu itu kini tidak memiliki apa-apa lagi. Setiap malam, dia menangis dan berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan keadilan untuk anaknya. Dia berdoa dalam sholatnya, berbicara kepada Allah, mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa melihat tanda-tanda bahaya dari ulama itu. Dia berharap andai saja dia lebih cerdas untuk menyadari tindakan mencurigakan ulama tersebut sebelumnya. Dia meratapi kehilangan putrinya dan merasa bahwa hidupnya telah hancur sepenuhnya. Meski demikian, ibu itu tetap berharap bahwa suatu saat, dunia akan memberinya keadilan, meskipun tampaknya harapan itu semakin jauh. Keesokan harinya, ibu tersebut kembali ke kadi, berharap ada perkembangan baru. Namun, yang dia temukan hanyalah permintaan uang lagi dari kadi. Kadi berkata kepada wanita itu bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan hukuman kepada ulama tersebut. Namun untuk melakukannya, dia harus membayar 2 kali lipat dari jumlah yang telah dia bayarkan sebelumnya. Wanita itu terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya karena satu-satunya harta yang tersisa hanyalah rumahnya. Kadi dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ulama pasti akan dihukum gantung. Dia meyakinkan wanita itu bahwa setelah pembayaran, keputusan akan dibuat dengan cepat, dan dia akan melihat sendiri bagaimana orang-orang menyeret ulama itu ke pengadilan dan meletakkan kepalanya di kaki wanita tersebut. Mendengar kata-kata kadi, wanita itu merasa tenang dan berharap keadilan akan tercapai.
Dengan keyakinan tersebut, wanita itu setuju dan berkata bahwa dia akan membawa uangnya esok pagi. Kadi merasa senang dalam hatinya, menyadari bahwa wanita sederhana ini mudah percaya pada tipu muslihatnya. Keesokan harinya, wanita itu pergi ke rumah Pak Sabar, kepala desa, di mana ulama sedang mengajar anak-anak Pak Sabar membaca Al-Quran. Saat melihat wanita itu, ulama hanya memberikan senyuman sinis. Wanita itu merasa marah, ingin sekali menyerang ulama itu, tetapi dia menahan diri. Dengan air mata di matanya, dia menatap langit, meminta kekuatan dari Allah. Wanita itu kemudian menjual rumahnya kepada Pak Sabar dan segera membawa uang tersebut kepada Kadi. Setelah menerima uang itu, Kadi berkata kepadanya untuk menunggu sampai pagi berikutnya, ketika dia akan mendengar berita gembira. Dengan harapan dan ketenangan, wanita itu kembali ke rumah, membayangkan bahwa besok ulama yang kejam itu akan digantung. Namun, keesokan harinya berlalu dalam keheningan. 2 hingga 3 hari kemudian, ketika tidak ada perkembangan, wanita itu dengan cemas kembali ke rumah Kadi. Saat dia sampai di rumah Kadi, seorang penjaga menghentikannya dan mengatakan bahwa Kadi tidak ada di sana. Kadi pergi berlibur ke wilayah lain bersama keluarganya dan tidak berencana kembali dalam waktu 2 bulan. Mendengar ini, wanita itu merasa sangat marah dan bingung. Dia berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kasus anak saya sedang berlangsung dan sidang berikutnya seharusnya 2 hari lagi." Dalam kepanikan, dia berlari menuju rumah Pak Sabar dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Pak Sabar memandang wanita itu dengan tatapan aneh dan berkata, "Anda sudah menutup kasus ini. Kami memiliki tanda tangan Anda yang menunjukkan bahwa Anda menarik kembali tuduhan Anda terhadap ulama. Kasus Anda sekarang telah ditutup." Mendengar ini, wanita itu merasa seperti dunia telah runtuh di sekelilingnya. Tiba-tiba, seorang pelayan datang dan dengan kasar mengusirnya dari tempat itu. Dalam keputusasaannya, dia jatuh ke tanah dan menangis keras, merasa bahwa hukum bisa dibeli oleh orang-orang kaya, sementara orang miskin harus mematuhi semua aturan tanpa mendapatkan keadilan. Sambil menangis, dia mengutuk semua orang yang tidak membantunya dan bangkit dengan tekad baru. Dia berkata dengan suara lantang, "Kalian semua tidak memberikan saya keadilan, tapi saya akan mendapatkan keadilan untuk anak saya dengan cara saya sendiri." Dengan tekad itu, dia kembali ke rumah, mengambil pisau, dan pergi ke rumah ulama. Pintu rumah ulama terbuka, dan dia masuk dengan kemarahan yang membara. Istri ulama tidak ada di rumah, dan ulama itu terkejut melihatnya. Dia terdiam melihat wanita itu masuk dengan tekad di matanya dan pisau di tangannya. Wanita itu, dengan amarah yang membara dan pisau di tangan, seperti seekor singa betina yang marah. Saat ia menyerang ulama itu menangkap tangannya dan menampar wajahnya dengan keras. Meskipun demikian, wanita itu tidak menyerah. Ia terus melawan ulama itu, menuduhnya sebagai pembunuh putrinya dan menekankan bahwa dia bukan manusia tetapi seekor binatang buas. Dia mengejek ulama tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun dia tampak seperti malaikat di depan orang-orang, Allah telah menghukumnya dengan tidak memberinya anak, dan dia akan tetap tidak memiliki keturunan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita tersebut menusukkan pisau ke lengan ulama, menyebabkan darah mengalir dari lukanya. Melihat darahnya sendiri membuat ulama menjadi sangat marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampar wanita itu berkali-kali. Pisau itu kemudian diambil dan digunakan untuk melukai kepala wanita tersebut. Darah membasahi wajah wanita itu, dan darah mengalir dari kepalanya. Wanita yang lemah dan tak berdaya itu mencoba melindungi dirinya sendiri dengan mencakar ulama. Namun, ulama yang kejam tersebut melakukan hal yang sama terhadap wanita itu seperti yang telah dia lakukan terhadap putrinya. Ulama itu menyerangnya dengan keji, memperkosanya, dan kemudian membuang tubuhnya yang tak berdaya keluar rumah seperti benda tak berharga. Wanita itu pingsan dan ketika dia sadar kembali, kondisi mentalnya telah hancur. Dia kehilangan akal sehatnya dan tidak memiliki kesadaran tentang dunia di sekelilingnya. Dihantui oleh kesedihan atas kematian putrinya, kemiskinan yang menimpanya, dan penghinaan di pengadilan Kadi, dia sekarang benar-benar kehilangan kewarasannya. Dia berkeliaran di jalan-jalan, mengetuk pintu rumah orang-orang, berteriak dan menangis, menuduh mereka tidak memberinya keadilan dan tidak membantunya ketika dia membutuhkan. Dia berteriak bahwa putrinya telah mati dan tidak ada yang membantunya mendapatkan keadilan. Dia bersumpah bahwa Allah lah yang akan memberinya keadilan. Awalnya,
Orang-orang merasa malu dan sedih mendengar ceritanya. Mereka memberinya makanan karena merasa kasihan. Namun, seiring waktu, teriakannya yang penuh dendam dan kutukannya yang semakin intens membuat orang-orang mulai marah kepadanya. Mereka mulai melemparinya dengan batu, mengusirnya, dan menganggapnya sebagai pengganggu dan sudah gila. Wanita itu tetap kelaparan dan haus, berkelana tanpa arah hingga suatu hari dia ditemukan meninggal di tumpukan sampah. Orang-orang yang merasa kasihan padanya akhirnya menguburkannya. Kematian wanita itu sama sekali tidak mengusik ulama. Pada hari penguburannya, terjadi gempa besar di desa tersebut, menyebabkan penduduk ketakutan. Retakan besar terbentuk di tanah, dan orang-orang berlari keluar rumah sambil mengucapkan doa memohon perlindungan Allah. Di tengah kepanikan, terdengar suara jeritan dari rumah ulama. Istrinya berteriak histeris. Orang-orang bergegas menuju rumah ulama. Ketika mereka sampai di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka merinding ketakutan dan menyesali perbuatan mereka. Sebuah retakan besar telah terbentuk di rumah ulama, dan tubuh ulama terjebak di dalamnya. Seluruh tubuhnya tertanam dalam tanah yang pecah akibat gempa, hanya menyisakan wajahnya yang terlihat. Wajahnya telah berubah menjadi menyerupai anjing. Melihat kejadian mengerikan ini, orang-orang berteriak ketakutan. Mereka dengan berani mencoba menolong ulama keluar dari retakan tersebut. Namun, saat mereka mendekat, tanah berguncang kembali dan retakan semakin sempit, mengubur ulama sepenuhnya. Retakan di tanah semakin menyempit, dan darah mengalir keluar dari celah tersebut. Dalam sekejap mata, ulama itu menghilang sepenuhnya dalam retakan. Melihat pemandangan ini, orang-orang merasa ketakutan dan tertegun. Kejadian ini tercatat dalam berbagai buku, dan orang-orang mulai memahami bahwa ini adalah akibat dari kutukan wanita miskin tersebut. Mereka percaya bahwa ini adalah azab dari Allah akibat perbuatan bejat ulama terhadap anak yatim yang tak bersalah. Meskipun ulama tersebut tampil sebagai sosok yang soleh di depan orang banyak, ia tidak bisa menghindari hukuman Allah. Para penonton yang menyaksikan kejadian ini merasa ngeri dan teringat untuk selalu menjaga anak-anak mereka. Mereka diingatkan agar berhati-hati terhadap siapa yang mereka percayakan untuk mendidik anak-anak mereka. Tidak semua pendidik atau ulama adalah seperti yang mereka tampakkan. Beberapa hanya berpura-pura baik, padahal mereka sebenarnya memiliki niat buruk. Harapannya adalah agar Allah melindungi kita dan anak-anak kita dari orang-orang munafik seperti itu. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak kita. Semoga Allah memelihara anak-anak kita dan menjaga mereka dalam perlindungannya. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.